الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi nahmaduhu wabarakatuh. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di malam hari ini saya ingin menyapa dulu mungkin sebelum kita masuk, kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah sudah hadir biasa ya Bunda Anke, Bu Eni Zaituniah, ada Bu Lilis di Bekasi, Bu Marlini, Bu Nani di Bekasi, Pak Novi Hidayat dari Palembang, sama Bu Sofia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah juga baru bergabung Bu Putri Yunita. Iya, apa kabar semuanya? Kita lanjutkan ya pelajaran kemarin. Kita sudah belajar Ismul Isyarah, ya, Ismul Isyarah yang qarib, kemudian juga lil ba'id, ya, kata tunjuk untuk menunjukkan yang dekat dan yang jauh, ya. Dan untuk yang berjenis laki-laki, ya, itu hadza untuk yang dekat dan zalika untuk yang jauh. Kemudian juga kita pelajari kata tanya, yaitu ma, ya, kita mengenal kata tanya ma untuk menanyakan benda, dan kata tanya man untuk menanyakan orang, ya, harful istifham lil alqi, ya, lil akal, lil akli itu. Dan juga ada kata tanya a, ya, memastikan, ya. Beberapa kosakata juga sudah, ya, ada batu, ada susu, ada gula, dan seterusnya. Mudah-mudahan masih pada hafal, ya. Insya Allah. Di malam hari ini, ya, kita masuk ke bab 3, yaitu kita coba mengubah, ya, belajar mengubah ini kurang, kita mengubah agak besar kata, ya, kata itu di dalam bahasa Arab kalimah, ya, kata yang tadinya ditanwin, ya, atau dengan istilah lain adalah nakiroh. Nah, kita coba ubah, kita coba mempelajari bagaimana mengubah bentuk nakiroh ke ma'rifah, ya. Jadi dari bentuk yang tadinya ditanwin, ya,
diubah menjadi ma'rifah, yaitu dengan menambahkan alif lam di depan kata tersebut dan menghilangkan tanwinnya. Jadi seperti ya contoh yang di pelajaran 3 ini. Baik, supaya lebih apa namanya, lebih mengena ya, kita coba baca ya, baca sama-sama. Ad-darsus salisu, silakan. Ad-darsus salisu. Ad-darsus salisu. Ad-darsus salisu. Ya. Baitun. Baitun. Al-baitu. Al-baitu. Kitabun. Kitabun. Al-kitabu. Al-kitabu. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalam. Jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Al-jamalu. Nah, ini ya. Jadi suatu kata ketika dia awalnya ditanwin, kemudian masuk ke dalam kata tersebut ya alif lam, maka kita baca al ya, ditambahkan al ya. Tentunya juga kalau huruf setelah alif lamnya huruf komariah ya, seperti adarsu ini kan tadinya dari apa coba? Ada yang tahu nggak adarsu ini? Darsun. Dari Darsun. darsun. Iya. Asalisu dari apa? Salisu. Salisun. Nah, salisun. Ya. Nah, tentunya ini ketika huruf setelah alif lamnya itu adalah huruf samsiah, maka cara bacanya tidak al, tapi langsung diidghamkan ke huruf setelah alif lamnya. Jadi ad-darsu as-salisu. Nah, di sini contohnya yang 4 ini kebetulan semuanya adalah huruf-huruf yang qamariyah. Jadi tidak boleh kita nanti double ya. Al-baitun misalkan, nggak boleh gitu ya. Al-qalamun, nah itu tidak boleh. Kitabun, al-kitabun misalnya nggak boleh. Al-jamalun juga sih. Jadi kalau sudah ada alif lam, maka tanwinnya itu menjadi haram. Itulah ya, biar tegas gitu. Ketika sudah ada alif lam, maka tanwinnya menjadi haram. Ya, tidak boleh pakai tanwin. Iya, ya baik ya. Di sini, jadi sekali lagi, baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Ya. Ini dari sisi penulisan begitu. Dari sisi arti atau makna jelas berbeda ya. Baitun itu karena di sini nakiroh maka dia definitif, katanya nakiroh itu dia umum ya, umum. Rumah ya, sebuah rumah gitu ya. Ketika ada alif lam al baitu, maka rumah itu atau rumahnya yang dimaksudnya sudah Spesifik ya, Ustaz. sudah jelas. Jadi rumah yang dimaksud rumah ini adalah rumah yang warna coklat misalnya, atau rumah yang warna oranye misalnya gitu. Kitabun, nah itu sebuah buku. Buku yang mana tidak jelas. Al-kitabu berarti buku. Nah, di situ konteksnya secara implisit ada di situ yang dimaksudnya buku yang mana kalau menggunakan kemudian juga ya contoh yang berikutnya di sini kata yang menggunakan alif lam ya yang ma'rifah itu kita digunakan atau disimpan ya
biasanya disimpan di awal kalimat, ya, di awal jumlah. Ya, di awal seperti al-qalamu di sini, dan dia secara ini namanya mubtada, ya, mubtada. Artinya dia apa, yang mengawali gitu ya, ibtida, ya. Sama kita pernah dengar sekolah ibtidaiyah itu kan dasarnya. Jadi al-qalamu ini dia menggunakan alif lam, ya, itu disimpan di awal kalimat, ya. Nah, tentunya ketika setelah ada disimpan di awal kalimat ini al-qalamu, nah, benda apa namanya, pena itu, ya, ada kata keterangan yang mengikutinya, gitu. Nah, makanya di sini ada al-qalamu, nah, maksurun. Ini contohnya di sini. Dan satu lagi di awal kalimat, ya, di awal kalimat itu selain menggunakan alif lam, maka selalu harokatnya adalah dom, ya, dom. Karena mubtada itu harus rofa, harus marfu, gitu ya. Maka di sini tidak al-qalami, ya, maksurun. Jadi ketika ada yang seperti ini nanti dan tidak ada harokatnya, nah, misalnya harokatnya tuh gundul, ya, maka otomatis kita bacanya adalah al-qalamu. Al-qalamu. Kita tidak Ustadz, bahasa Indonesia mubtada itu apaan sih? subjek mungkin, Bu, ya. Subjek ya. Ya, atau predikat ya. Subjek atau predikat antara itu. Kalau biasanya kalau ada benda misalnya rumah itu kosong, nah itu rumah itu apa biasanya kalau di bahasa Indonesia? Subjek apa predikat itu? Rumah, subjek. Subjek, ya? Oh iya, subjek. Kalau bentuk SPOK kan gitu ya, subjek berarti ya. Ya, subjek berarti, Bu. Tapi nanti bakalan berbeda lagi kalau di mana kalau kalimatnya kalimat ada kata kerja. Nanti subjeknya ada lagi, ya. Subjeknya lain lagi, ya. Namanya fa'il gitu ya kalau di bahasa Arab. Misalkan akala Muhammadun al-khubza misalnya, ya. Akala Muhammad akala Muhammadun al-khubza. Muhammad makan roti, gitu ya. Nah, itu beda nanti kalau istilahnya apa itu deh, SPOK-nya gitu kan, ya. Kalau ini dua kata, ya. Nah, di sini sama untuk khobarnya, ya, ini kata keterangannya itu menggunakan juga domah, ya, domah, dan bentuknya adalah nakiro, ya, maksurun, ya, maksurun. Kita baca Ustadz, ya sama-sama di sini. Ustadz nanya dong, Ustadz. Bangga. Kenapa kok alif lamnya dipasanginnya dengan lam? Alifnya dipasangin dengan lam, Ustadz. Alif lam, alif dipasangin Ini lam. alif dipasangin dengan lam. Ini apa, hamzah? Hamzah dipasangin dengan lam. Al gitu ya? Iya, kenapa enggak yang huruf lain gitu? Memang ketentuan. Makanya di situ Bukan di dari sononya ya. ya, alif lam itu adalah memang Ma'rifat. ciri, ya, untuk kata yang menjadi ma'rifah. Jadi kan ada kata itu ada yang ma'rifah, ada yang nakiro. Jadi yang definitif dan i-definitif. Nah, pakai alif lam itu adalah ciri di mana satu kata itu menjadi ma'rifah gitu, menjadi definitif, ya, secara makna. Kalau di bahasa Inggris mungkin pakai the gitu ya. Ya, kalau di bahasa Inggris pakai the pen gitu kan. Jadi
Kalau pen gitu kan, atau pintu door, ya, door, berarti itu babun. Tapi kalau the door itu al-babu gitu. Ya, kalau di bahasa Inggris itu pakai the atau pakai gitu. Tapi kalau dia berdiri sendiri seperti book gitu ya, buku, ya udah book gitu ya. This is apa? Book gitu ya. Kalau dia definitif, dia the book gitu. Nah, seperti itu, Bu. Nah, ya, makasih Ustaz. Jadi makanya alif lam itu mungkin ya kalau bahasa Inggris mah pakainya the gitu ya. The. The, the. Kita coba baca ya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu Al-qalam maksurun. maksurun. Maksurun udah tahu ya? Patah, rusak ya. Rusak ya. Dari kasaro ya. Kasaro itu arti asalnya pecah gitu ya. Patah. Patah. Jadi patah di sini. Arti umumnya sih sebenarnya pecah gitu. Patah ya, Om. Maksurun. Tapi di sini jadi patah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Apa nih artinya? Usaha. Pintu itu terbuka. Nah, Pintu terbuka itu maftuhun. terbuka. Al-babu maftuhun. Ya. Aduh. Al-waladu Waladu jalisun. Al-waladu. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Artinya apa? Al-waladu jalisun. Anak itu Anak duduk. laki-laki Anak duduk. laki-laki itu Duduk. 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 Wal mudarrisu waqifun. Wal Mudarris waqifun. waqifun. Wal Dan Pak mudarrisu Guru itu waqifun. berdiri. Dan guru itu Dan Pak Guru berdiri. itu berdiri. Dan Pak Guru itu berdiri. Ada wa nih sudah mulai di insert ya. Ada wa itu dan di sini dah. Dan Wa-nya ada dalam artian Mudarrisu. dan. Iya, ini ada Latihan. jadidun oh, baru. kira ada yang bertanya. Ini ada 16. Silakan nomor 1 sampai 10. Ya, Saya Ustaz baca. Ya, silakan Bu. Siapa nih? Marlini. Oh, Bu Marlini, silakan Bu. Al-kitabu jadidun wal qalam qadimun. Wal qalamu qadimun. Wal qalam Nya pendek. Wal qalamu ya. qadimun. Wal qalamu qadimun. Iya, kira-kira apa artinya nih? Buku itu baru dan pena itu Lama. lama. Nah, nama Kodim ya. Qadim dahulu. Jadid dan Kodim. Silakan nomor 2. Nomor 2 saya ya Yo, Ustaz. silakan Bu Mursyida. Al-himaru saghirun wal himaru Kabirun. kabirun. Nah, ulangi Bu. Tonu kabirun. Al-himaru Wal saghirun Sobi. Wal. wal hisanu kabiru. Iya, artinya apa Bu? Wal hiso. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Iya, sip. Sip. Lanjut nomor 3, silakan. Saya boleh Ustaz. Boleh. Al-kursiyun maksurun. Nah, ini tadi ada yang salah. Al-kursiyu. Maksuru. Maksurun. Ulangi Bu. Kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Kursi itu patah. Tadi bacanya apa ini? Suru bukan maksurun. Maksurun yang belakang. Yang ininya salah justru. Kursi. Kursiyu. Ya. Kursiyun. Ya. Kursiyun. Kursiyun. Tadi kalau ada alif lam itu haram pakai tanwin ya. Kursiyu maksurun. Oh iya, al-kursiyu maksurun. Nah, begitu ya. Al-kursiyu maksum.
Ingat kalau sudah ada alif lam tidak boleh ditanwin. Jadi Haram ya Ustaz, haram. al-kursiyun tadi ya salah gitu ya, nggak boleh. Ya. Nanti kalau ada itu, kalau ada apa namanya di sini, kalau misalnya tidak ada harokatnya, kita bacanya kalau ada al berarti tidak ditanwin. Minjilu, Itu rusak. Oke, wasiun, terima kasih Bu. wasiun. Lanjut nomor 4. Al-mindilu wasihun. Almindilu, Al-mindilu wasihun. wasihun. Artinya Sapu tangan itu Sapu kotor. tangan itu kotor. kotor. Iya. Wasihun kotor. Silakan yang lain yang belum. Ini gampang nih nomor 5. Saya. Al-ma'u baridun. Ya, Air itu dingin. air itu dingin. Bacanya bukan mau ya. Ma'u. Nah, mau. Ma'u. Al-ma'u, bukan al-ma'u. 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 Ya, sip. Baridun. Nomor 6. Al-qamaru jamil. Maru jamilun. Al-qamaru Jamil. jamilun. Bulan itu Bulan itu Indah ya. indah, cantik. Indah. indah, cantik, bagus. Ya, jamil. Nomor 7 saya Pak Ustadz. Ya, silakan, Bu. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Ya, Rumah mumtaz. itu dekat dan masjid itu jauh. Iya, alhamdulillah. Nomor 8. Mangga yang belum nih, Bu Lilis, Bu. Iya. Ilun. Saya Pak Ustadz. Oh, silakan. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Iya. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Betul. Mantap. Siapa yang barusan Bu Sofia ya? Ya Pak Ustadz. Oh iya, iya. Masya Allah. Marah jidan. Oh, silakan Bu Putri nomor 9. Rasain loh. Al-labanu Al jarun. Nah, kau tutup lagi mic-nya. Jen, kabur. Al-banu harun. Nah, al-labanu harun. Apa artinya, Bu? Al-bait. Susu. Lupa lali Ustadz. Susu itu panas. Al-labanu apa? Susu. Susu. Harun? Panas. Susu Panas. itu Susu panas. Iya. Milk hot. Ya. Kalau di Palembang itu ada martabak har ya, martabak panas berarti. Oh iya. Oh, berarti martabak Di Palembang apa di Aceh gitu, ada martabak har. Pak Novi itu. Palembang. Palembang Ustaz. Di Palembang. Martabak panas. Terakhir nomor 10. Al-qamisu nazib. Nazi Nazifun. fun. Al-qamisu. Nazifun. Artinya Kemeja itu bersih. kemeja itu bersih. Iya, begitu ya. Jadi polanya al, kemudian al sebagai predikatnya, kemudian atau subjeknya, kemudian keterangannya dengan nakirah. Ada yang bisa nggak bikin kalimat dengan bahasa Arab di luar yang contoh yang 10 ini? Misalnya coba dicari bahasa Indonesianya dulu misalnya, terus diubah ke dalam bahasa Arab. Saya coba ya. Al-yaum yakni al-sabt. Oh ya, al-yaumu sabtu. Itu ya bisa, cuman polanya udah mulai rumit. Masa udah mulai rumit. Mulai apa namanya? Di situ karena ada al-yaum sabtu gitu kan. Nah, itu
bukan pola maksurun, baridun gitu ya. Coba cari yang lain. Ustadz, Al-waladu al-bustanu solihun. jamilun. Al-bustanu jamilun. Apa bustan? Ini apa tuh? Kebun. Kebun. Taman, Ya, kebun, taman. indah. Eh, Al-waladu solihun. Al-waladu solihun. Anak laki-laki itu soleh, baik ya. Apalagi az-zaujatu jamilatun. Oh, itu udah pakai yang perempuan ya. Oh, Cie. Bukan, Kalau hadigah apa Ustadz? Hadigah sama kebun sama? Enggak. Hadikoh. Hadigah Ya, itu hadikoh. amnya. taman. Oh, Eh, ya, hadikoh lebih ke kebun. Bustan mungkin taman ya, sama dengan raudhoh gitu. Kalau hadikotun itu kebun, kebunnya lebih kepada kebun ini, ya kebun untuk pertanian. Ya, Al-hadikotu jamilatun. hadikotun Jamilun apa ya. jamilatun? Memang kalau orang Mesir terutama dia nggak bisa ngomong kof, jadi dia hadigoh gitu. Padahal hadikoh katanya. Hadikoh. Nah, gitu harusnya. Hadikoh. Kalau orang terutama orang Mesir sih dia nggak bisa bilang kof, bilangnya go gitu. Jadi go. Paham ya, insya Allah ya. Sampai sini. Allah. Nah, al-waladu jalisun, al-mudarisu waqifun. Nah, nanti boleh, enaknya sih dikasih PR ya untuk diterjemahkan gitu bahasa Indonesia gitu ya, dari bahasa Indonesia ke supaya latihan. Baik, kita lanjut tamrinat lagi satu lagi nih. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulis dengan membubuhkan tanda akhir kalimatnya ya. Ya, silakan ini baca. Masjidun. Masjidun. Ya, ini Al-masjidu. 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 Ini Al-ma'u. ini Ma'un. iya. Ini Al-baitu. ini Babun. Babun. sebentar. Ini Qalamun. Al-qalamu. Kolamu. iya, ini Al-kalbu. Kalbu, Kalbun. qalibun, Komisun. Nisun. qamisun, Misun waladun, Waladun. Al-hajaru. al-hajaru, Himarun. Al-waladu. al-waladun, Himarun. Harun Al-himaru. Himaru Hisanun. Al-hisanu. Al-hisanu Hisanun. Hisanu. Iya. Bisa membedakan ya mana yang menggunakan alif, menambahkan alif lam, mana yang tidak. Di sini kan ada masjidun, al-masjidu. Ini dibalik al-kalbu. Jadi untuk yang tidak pakai alif lamnya kalbun gitu ya. Baik, ini lanjut lagi nih, seorang satu lagi nih kayaknya. Nah, ini baru nih, gundul. Kalau tadi kan ada harokatnya yang ini, sekarang gundul nih, belajar membaca tulisan gundul. Silakan. Nomor satu, maksurun, Maksurun. Al-kitabu maksurun. Meja itu. Al-maktabu. Al-maktabu Maksurun. Al-maktabu patah. maksurun. Meja itu patah. Iya, meja itu Meja itu rusak. Al-mudarrisu Al-mudarrisu jadidun. jadidun. Apa tuh artinya? Guru itu Itu baru, Baru. Nomor tiga. Guru itu baru. Al-qamisu wasihun. Iya. Kemeja itu kotor. Kotor. Ini Oh, Al-labanu baridun. baridun. apa Susu nih? itu dingin. Susu itu dingin. Dingin. Iya. Baridun.
Minum dulu Bu, kedinginan Al-mas kayaknya Bu. Bu Eni coba. Iya. Al-hajaru kabirun. al-masjidu maftuhun. Al-masjidu Masjidu maftuhun. Tuhun. Masjid itu terbuka. 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 Nomor 7. Al-hajaru Al-hajaru kabirun. Jaru kabirun. Iya, Batu kabirun. itu besar. kabirun. Al-hajaru kabirun. Hajaru Masjid itu kabirun. besar. Nomor 7. Al-labanu baridun. Wal ma'un harun. Wal Nah, ma'u harun. wal ma'u harun. Al-labanu baridun. Wal Wal ma'u harun. ma'un harun. Nomor 8. Itu dingin. Al-imamu jalisun. Wal Jalisun. mudarrisu waqifun. Wal mudarisu waqifun. Su Wal mudarisu waqifun. Nah, imam berdiri Imam dan itu duduk. imam duduk. Wal mudarrisu dan pak guru itu berdiri. Pak guru itu berdiri. Nomor 10. Berdiri. Wal qamaru ba'idun. Ba'idun. Al-qamaru ba'id. Al-qamaru Tadi Bulan 9. itu 10. jauh. bulan Al-minjilu nadhifun. Itu jauh. Sapu tangan itu bersih. Tadi pun. Sapu tangan itu bersih. Bersih. Sapu tangan itu bersih. Alhamdulillah. Berarti kita sudah bisa baca Arab gundul nih ya. Kalau ada yang pola begini ya. insyaallah. Termasuk juga nanti misalkan di dalam Al-Quran ketika memang ini dengan kita mengetahui ini jadi menunjang juga untuk tahfiz ya. Jadi misalkan Al-Qari'ah. Nah, apa tuh? Kan kita bacanya Al-Qari'ah. Sebetulnya itu Al-Qari'atu. Ya. Al-Qari'atu. Ya. Wa ma adraka mal qari'atu. Ya. Atau di surat lain misalnya bukan apa ya? Ya, nanti kita kita coba guys sampai di sini dulu ya. Kita coba nanti masuk ke Al-Qur'an. Nah, ini bisa jadi PR aja nih, Imla'il Firaq ya. Ya. PR-nya Imla'il Firaq ini mengisi titik-titiknya, diisinya milih dari sini nih. Ya. Dari atas ini nih ada jamilun, wasikhun, maftulun, harun, saqilun, khafif. Ya. Nah, ini yang ini juga sama ya. Nazipun itu coba diisi oleh al apa nih? Ya. Nazipun misalnya al-komisu ya. Yang kira-kira pas. Ya, al-komisu dan seterusnya. Di sini juga ada kalimat kata-kata yang baru. Baik, itu ya untuk apa namanya? Lupa di kelas. Boleh nanti ini dikerjakan ya. Dikerjakan di yang halaman 15 di nomor bagian ketiga dan juga halaman 16-nya yang di bagian keempat ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa murojaah ya dengan mengerjakan ini. Baik, kita lanjutkan ya sekalian tadi praktek di dalam Al-Quran ya. Kemarin kita sampai ayat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Sampai situ ya. Sampai ayat 5. 8 enggak Ustaz? Ayat 8. Salah. Wa khalaqnakum azwaja sampai situ ya. Baik, di sini surat An-Naba. Ayat 8. Berarti kemarin sudah sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Sampai situ dulu. Kemarin sampai ayat 8, kita lanjut di ayat 9-nya. Waja'alna. Dan kami jadikan, nah ini sebetulnya sambungan ya. Jadi dari ayat 6 ini kan sambungan. Ya. Alam naj'alil arda mihada. Gitu kan. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai mihada, hamparan ya, hamparan. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pancang, ya, pasang. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasang. Ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Nah, kemudian di ayat yang ke 9-nya, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu ya, wa ja'alna nauma. Nah, ini ada mending geser ini aja ya. Tidur kalian. Nah, tidur kalian itu sebagai istirahat, biar di Subata. waja'alna ini waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Ya. Waja'alna al-laila libas, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian ya, libasa. Kenapa malam disebut sebagai pakaian? Fungsi pakaian itu kan menutup ya. Ya, fungsi pakaian itu kan menutup aurat ya. Maka malam itu disebut sebagai waja'alna laila libasa, dan malam itu kami jadikan malam itu sebagai pakaian, artinya ya menutupi. Ya, makanya gelap kan ya. Ya, waja'alna nahara, ini polanya sama ya, waja'alna an-nahara, siang itu ma'asya, untuk ma'isyah gitu ya. Untuk mencari nafkah. Berarti kalau ada yang mencari nafkah malam-malam gimana nih? Kerajinan. Sekarang udah banyak cari nafkah malam. Jadi memang fitrahnya siang itu adalah untuk Mencari nafkah. bekerja lah istilahnya, untuk mencari nafkah, dan malam itu al-lail untuk istirahat, walaupun ya untuk istirahat dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada istilah ruhbanun, fursanun fil nahar wa ruhbanun fil lail gitu. Jadi kalau siang itu ibarat singa gitu ya. Ibarat singa yang gagah, tapi malam itu ruhbanun fil lail, ibarat rahib ya. Di malam itu dia khusyuk bermunajat kepada Allah. Ya, salat tahajud dan lain sebagainya lah ya. Jadi seorang pejuang itu ya siangnya bekerja ya, berjihad, tapi malamnya tetap dia bangun gitu ya, untuk taqarrub kepada Allah. Nah, lanjut wabanaina. Nah, wabanaina, dan kami bangun ya, dan kami ini dari kata bina ya, membina, wabanaina, dan kami membangun fauqakum,
Di atas kalian. Nah, fauqakum. Nah, ada dua ya. Fauqa dan kum. Di atas kalian. Sab'an, Sab'an. 7. 7. Shidadan. Dan lapis. Nah, shidadan itu syadid. Kokoh. Kuat. Ya, Ya. syadid. Dan kami membangun di atas kalian 7 yang kokoh. Nah, gitu kan. Ini naat man'ut ini ya. Naat man'ut ya. Iya, Sab'an ini naat syidad. man'ut. Sab'an shidadan. dan. Iya. 7 yang kokoh. Apa 7 yang kokoh? Langit. Ya, Langit. langit. Sini yang dimaksud 7 yang kokoh itu adalah langit. Dari sinilah makanya ada yang menjelaskan bahwa langit itu ada 7 lapis. Ya. Dalilnya ini dari sini. 7 yang kokoh gitu ya. Ustadz, kalau begitu bumi juga 7 lapis ya Ustadz? Bumi ke bawahnya. Ya. Wallahu alam. Di sini kan fauqakum ya, bukan tahta. Iya, katanya bumi juga 7. Bumi juga Di 7. buku. Ah, iya. Secara sains begitu ya, Bu? Sudah di Iya, betul. luar Di biasa ya. buku sains itu bumi juga 7 lapis ke dalam. Bumi juga 7 lapis, luar biasa. Berarti ada tanda tanyanya dengan angka 7 ya. Angka 7. Ada apa dengan angka 7? 7 hari, 7 lapis. 7 hari, kemudian apa lagi? 17 rakaat. Ya, bisa dipas-pasin. Ya, wa banaina fawqakum sab'an shidada, yang dimaksud sab'an shidada adalah langit. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami menjadikan sirojan, sirojan itu cahaya ya, wahajan yang terang benderang ya. Ini naat man'ut juga. Sirojan wahaja, cahaya yang terang benderang. Nah, artinya apa itu? Matahari. Matahari. Ya, yang dimaksud cahaya yang terang benderang di sini adalah matahari. Ini memang kan bisa aja Allah mengatakan begini, wa ja'alna asyamsa misalnya ya. Dan kami jadikan matahari. Tapi kan ini Al-Qur'an yang memang secara sastranya juga memiliki unsur sastra yang sangat tinggi gitu ya. Nah, di sini makanya kalau bahasa Sunda itu apa artinya murwakanti gitu ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Teratur gitu ya. Naumakum subata laila libasa nahara ma'asya saban shidada sirojan wahaja gitu ya. Dan di sini Allah tidak menggunakan kata yang langsung, dan kami bangun di atas kamu langit misalnya, dan kami jadikan matahari ya. Tidak begitu. Tapi di sini ada unsur sastranya juga. Wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirati. Al-mu'sirat apa? Nah, ini pakai al ya. Ini al pakai al. Siroti. Minal mu'sirati, dari awan. Ya. Dari awan-awan. Ini bentuk jamak ya. Sajaja. Sirati ma'an. Apa tadi ma'an? Air. Air. Sajajan, Yang tercurah. yang Melimpah. jatuh ya, yang tercurah dengan lebatnya, dengan hebatnya. Jadi wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, maksudnya adalah hujan ya. Dan kami turunkan dari awan air yang tercurah dengan sangat hebatnya. Jadi kalau di salah satu tafsir, kalau tidak salah tafsir Al-Maraghi, itu dijelaskan bahwa sebetulnya hujan itu asalnya dari atas itu adalah besar gitu. Si airnya itu adalah mungkin segede pohon kelapa gitu ya. Kalau tidak salah begitu tafsirnya. Kemudian
oleh angin itu dibuntang-banting gitu ya. Sehingga jadi kecil-kecil gitu. Dibuntang-banting. Jadi proses hujan itu luar biasa. Sebetulnya si air itu adalah dalam bongkahan yang besar ya, dan oleh angin ya, tentunya atas perintah Allah, oleh angin dengan oleh angin yang besar yang dahsyat juga, jadi dibontang-banting sehingga jadi yang turun ke bumi jadi kecil. Kalau besar itu hancur rumah Ustadz. Hujan batu aja udah pada bocor, genteng nggak? Hujan apa, es? Iya. Kalau nggak ada hujan, kalau nggak ada angin berarti hujan batu kita ya Ustaz ya. Iya, hujannya hujan es. Berarti. Pernah kan di kita juga hujan es sampai sebesar apa ya? Sebesar Madinah hujan es. pernah ya di Madinah hujan es. Ya itu. Besar batu kerikil. Oh, pernah Bu, lebih besar lagi. Pernah ada sebesar apa ya? Setengahnya dari inilah kepalan tangan gitu. Ya Allah. Linukhrija bihi, supaya khoroja itu apa kemarin? Keluar. Nah, linukhrija supaya kami keluarkan bihi dengan hujan, bihi dengan air itu ya, dengan air hujan itu, habban wa nabatan ya, biji-bijian dan nabati ya. Nabati itu dari bahasa Arab, nabatan. Jadi agar untuk kami keluarkan ya, untuk nukhrija kami keluarkan bihi dengan air itu, habban wa nabatan, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan ya. Luar biasa ya. Wa jannatin alfafan ya, dan jannat kebun ya, karena jannat itu jadi kenapa surga itu jannah gitu ya. Ya, karena memang menyenangkan gitu kan, adem, kemudian damai, tenang gitu, makanya istilah jannat ya. Wajanatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang ya. Alfafan itu rindang, teduh, mungkin kayak ada pohon di situ, ada pohon anggur gitu ya. Kita buat tram di situ. Biasa. Dan kalau di kita kan kebun ya kebun satu kata ya. Itu ada jannat, ada hadigoh. Tadi Ya. hadigoh. Ya. Apa Ada tanamnya? bustan ya, ada bustan juga. Ada bustan, ada raudhah, ada jannah, ada hadiqah ya, ada 4 tuh. Kebun, taman. Ya, ada taman. Oh ya, kalau raudhah taman ya. Kayak hadis itu ya. Baina baiti wa minbari raudhatun min raudhil jannah gitu kan. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Maka di situ di Masjid Nabawi kan ada raudhah ya, itu hadisnya itu dari situ kan. Baina baiti wa minbari raudhatun min raudhil jannah kan. Di antara rumahku dan mimbarku itu ada taman, di antara taman itu raudhah tuh taman, bustan juga taman gitu ya. Makanya ada istilah raudhatul atfal, ada bustanul atfal gitu. Kalau taman anak-anak apa TK ya, ada yang pakai istilah raudhatul atfal RA, ada yang pakai istilah bustanul atfal gitu, BA gitu. Biasanya kalau nggak salah Muhammadiyah yang pakai istilah bustan ya. Ini sama aja artinya. Sama artinya. Tapi mungkin secara apa namanya, secara makna bisa jadi berbeda, tapi ini harus ada kajian, harus kita lihat kajian. Secara makna karena kamus itu sama gitu ya, sama.
Baiti janati. Nah, baiti jannati, rumahku surgaku, itu lain lagi. Inna Ya, yaumal kemudian ada hadiqah. Nah, tadi kalau hadiqah itu kebun, lebih kepada kebun untuk tanaman, ya, tanam-tanaman, ya. Eh, di sini menggunakan, nah ini juga jannat, di sini menggunakan kebun, di sini menggunakan jannat. Mungkin secara makna, secara artinya, yang dimaksud jannat di sini bukan kebun apa namanya, bukan kebun cabai gitu ya, Bertani. bukan Hias. Ya. kebun palawija, tetapi memang kebun yang rindang. Di situ kan kebun yang eh, mungkin kita bisa membayangkannya, kebun Gitu apa ya. ya, kebun yang indah, Pohon-pohonan. ada bunga-bunga gitu di situ, mungkin ya lebih kepada kebun itu. kebun kurma. Kebun kurma, kebun kurma. Nah, nanti kita bisa dilihat di tafsirnya ya, di sini jannatin alfafa, Iya. kebun Ya. yang rindang itu seperti apa gitu ya. Nah, kita nanti bisa lihat di tafsirnya. Iya, mungkin ini slide-nya habis. Ya, berarti kembali lagi ke yang tadi. Saya bikinnya baru sampai situ. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Itu ayat 16 ya. Inna yaumal fasli kan. Oh, ini sudah apa namanya? Pindah topik ya. Inna yaumal fasli kana Sungguhnya miqata. Inna hari yauma, ada satu inna, kemudian yauma, kemudian al fasli, kemudian kana miqata, ada 5 kata tuh. Ya, Inna yaumal yaum. fasli masih ingat apa? Hari. Hah? Yaum hari. hari Yaum. keputusan. Bukan ininya. Iya. Kalau fasli itu kalau dalam bahasa Arab itu kan bukan itu ya Ustadz, kelas ya. Oh, kelas. Inna yaumal fasli. Ya, kelas. Ustadz, kita tadi kan belajar alif lam. Ya, Ini kan Al-Fasli. fasli, ini kan ada alif lam. ya betul. Mudhaf ilaih. Yaumal Faslu. Kenapa nggak Faslu? Ada inna. Nah, kalau masih Fasli. ada yang masih ingat pelajaran dulu sebelum kita mengulang, itu ada namanya Idhofah. mudhof dan Mudhaf ilaih. mudhof ilaih. Al-fasli ini ya, Mudhaf ilaih. dia menjadi mudhof ilaih dari Yauma. yauma. Kenapa nggak yaumu? Kan ada inna. Nah, Depan. ada inna. Ya, ada. Jadi kalau sudah inna itu dia fathah ya. Ya, jadi kalau innallaha, ya nggak mungkin innallahu atau innallahi. Pokoknya setelah inna itu pasti pakainya Nasab nasab fathah. atau fathah ya. Jadi kalau misalnya lagi hafalan Quran, inna, itu kalau jangan inna atau inna, misalnya inna yaumal, nah gitu ya. Pas inna yaumal atau innallaha, pasti ha gitu. Kalau setelah inna itu pasti tansibul isma wa tarfa'ul khobar, kan namanya gitu. Kalau amalu inna, jadi amalnya ada ketentuannya. Tapi di sini yauma ada al-fasli, ada ininya, ada mudhof ilaihnya. Jadi yauma sebagai mudhof ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasli. Ya. Hari al-fasli. Faslun itu kan kelas. Ya. Iya. Di sini diartikan sebagai Keputusan. keputusan. Ya. Kenapa ya jauh ya Ustadz itunya artinya? Enggak, dekat Bu. Di Kelas. kelas itu terjadi keputusan. Oh gitu. Seorang guru itu bisa memutuskan sesuatu itu di kelas kan? Ya, ada
kalau kalau disambungkan nyambung gitu ya. Nggak jauh al-fasli dengan keputusan. Ya. Karena apa? Karena ya rapot siswa itu kan keputusan dari guru akan bergantung kepada kelas juga nanti. Masalah kehadiran, masalah pemahaman siswa yang di kelas itu ya. Jadi nyambung insya Allah. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah sesuatu yang suatu waktu yang miqata ya. Miqat. Nah, kan di Mikot. kalau umroh itu kan ada miqat ya. Ya, artinya tempat yang ditetapkan ya. Ya kalau miqat itu. Jadi Mikota. miqata sesuatu yang Tempat. telah ditetapkan miqata itu ya. Gitu. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu kapan ditetapkannya? Yaitu pada hari ketika yunfakhu, hari yunfakhu ditiupkannya fis-suri, ditiupkannya apa gitu? Sangkakala. Fis-suri fatatuna afwaja. Yunfakhu fis-suri-nya itu kita menerjemahkannya ditiupkannya sangkakala ya. Fatatuna afwaja, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dari atas. Fatatun dari atas. Afwaja berbondong-bondong. Sama dengan ini kan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sama afwajanya berbondong-bondong. Iya, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Sampai di situ dulu mungkin. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat sarwa. Ini masih panjang juga. Ya. Jadi sampai ayat ke-18 dulu ya. Inna yaumul fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ya, paling tidak kita mengenal di dalam Al-Qur'an kita bisa memenggal ya. Memenggal beberapa kata. Jadi kita nanti kalau misalnya kita wakaf ya, kemudian ingin mengulang laginya supaya benar gitu ya. Misalkan kita kalau terutama yang ayatnya yang panjang ya, kalau ini kebetulan pendek-pendek ya. Misalnya di sini waja'alna siraja. Nah, biar misalnya kita tadi digabung ya, disambung ya, misalnya bacanya. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ. Nah, misalkan wakafnya di situ ya. Jadi kita tahu ya, karena wabain fauqakum ini adalah dua kata. Sehingga kita tidak mengulangnya misalkan dari kokum sab'an shidada, nggak begitu ya. Karena ko ini adalah masuk ke kata yang fauqo ya. Jadi kalau mau dari fauqakum sab'an shidada wa banaina fauqakum sab'an shidada, atau tiba-tiba kita mulainya dari shidada. Nah, itu salah. Jadi dengan mengetahui kata-kata yang ada ya, kita bisa memenggalnya sehingga di dalam bacaan kita bisa tepat ya, terutama ketika wakaf dan ingin mengulangnya lagi ya. Ya, seperti ini nih, jangan sampai mengulang dari li misalnya. Likana miqata. Nah, itu nggak boleh ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dicukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf apabila ada Ustaz kesalahan. sebentar Ustaz. Iya, gimana? Inna dengan ana, apakah ada beda?
maknanya. Inna dengan anna sama kan? Sama Bu. Nah, Jadi nanti di depannya itu tetap fathah, misalnya Betul. contohnya Ya. itu anna yauma gitu ya. Anna yauma ya. Nanti kita akan menemukan juga anna ya. Inna dan anna ya. Ustaz di ayat 10 Mm-mm. waja'alnal laila libasa. Tadi Mm-mm. karena ada yoma di sini makanya al-fasli. Tapi di atas itu waja'alnal laila, kenapa enggak lailu? Hmm. Al-laila di sini adalah dia posisinya sebagai objek atau maf'ul bih dari ja'alna. Jadi subjeknya na ya, predikatnya ja'al ya, ja'ala dan objeknya adalah al-lail. Ya. Jadi kalau objek itu kan harus pakai fathah ya, maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus ketentuan harokatnya adalah nasab atau nasab atau fathah. Wa ja'alna al-laila. Ya. Kalau kita misalkan doroba al-kalba gitu ya, kita memukul anjing ya, misalkan doroba Ahmad al-kalba. Ya, jadi kalau objek ya, kalau objek itu dia harokatnya fathah. Di sini al-laila sebagai objek. Karena kalau ada kata kerjanya itu waja'alna. Waja'alna di situ ada kata kerja dan juga ada subjeknya. Subjeknya adalah kami. Ya, kami menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan al-lail, menjadikan malam, al-laila. Ya. Al-laila di situ sebagai objek, maka di fathah. Libasa sebagai apa tuh? Libasa Hal di boleh sini. nggak itu? Iya, betul. Libasa Hal. ini sebagai hal. Ya, sebagai hal, keterangan dari al-laila, ya. Dan kami jadikan malam sebagai selimut apa? Ya, Ustaz, sebagai jadi itu fiil, fa'il, maf'ulun bih dan hal gitu ya? hal, ya. Ya. Kalau ada hal, ada sohibul hal. Sohibul halnya mana? Al-lail. Ya. Berarti ada pengecualian Ustaz ya. Yang mana Bu pengecualiannya? Itu tadi yang kita belajar tadi. Pengecualian sampai saat ini belum ada pengecualian yang mana ya? Itu yang tadi kan kita setiap ada alif lam itu dia harus doma. Oh, itu kalau di awal. Ya. Ya. Kalau dia di awal. Kayak ini kan bukan di awal ini. Kalau dia di awal, kayak misalkan tadi al-qari'ah, mal-qari'ah, ya itu al-qari'atu, atau misalnya ada apa lagi yang al-hakumut takasurnya, al-hakum, nah, al-hakum, itu bukan ya, al-hakum bukan alif lam itu, Al-haqqah. 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 Nah, al-haqqatu itu. Al-haqqatu malhaq itu di awal. Kalau di sini bukan pengecualian, memang dia posisinya bukan di awal ya. Posisinya dia sebagai an-naharo nih ya, banyak di sini. An-naharo al-mu'sirati ini kan bukan di awal. Wal jibala. Nah, ini di awal, tapi wajibal autada. Tapi ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ya. Alam naj'alil ardo mihada. Nah, dia apa namanya? Al ardo wal jibal gitu ya. Di sini walaupun dia pertama gitu, tapi dia konteksnya adalah sebagai objek dari naj'al wal jibal di sini. Alam naj'alil ardo mihada wa alam naj'alil jibala autada gitu maksudnya. Kalau yang ini ya. Nah, alam naj'alil ardo mihada wa alam naj'alil jibala autada. Nah, tadinya gitu. Cuman kan sekalian gitu.
Jadi di sini alam naj'alilnya tidak dipakai lagi. Ya, tidak ditulis lagi langsung. Berarti di awal itu ya Ustadz. Ya, Tapi di awal lebih itu ya kalau dia lebih ya. dari sisi konteks kalimatnya juga dia adalah mengawali cerita lah istilahnya, Pak. Mengawali ya, mengawali ya cerita ya. Karena ya berbeda dengan yang ini nih. Ini walaupun di awal tetapi dia ada kaitan dengan ayat sebelumnya gitu. Sebelumnya ya. Jadi lebih mudah kita menandai ini ya, naat man'un itu ya, di awal dan di akhir sama selalu ya. Naat man'un. Kalau naat man'ut mah yang seperti tadi nih, yang sab'an sidada, Siraja wahaja. sirojan wahaja, habban wa bukan. Ma'an sajaja kan sirojan wahaja. Nah, itu naat man'ut. Ya. Baik, cukup Bu. Ya. Itu sementara. Ya, Insyaallah. alam bisawab ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Insya Allah mungkin untuk sementara pekan depan masih bisa insya Allah ya. Oh, Eh, masih bisa. Masih bisa Ustadz. pekan depan insya Allah masih bisa ya. Berapa Saya berangkatnya Ustaz? berangkat berapa? kemungkinan tanggal antara saya gelombang kedua kan ini masih belum mungkin hari Senin ini tuh keputusannya antara tanggal 10, 14 atau 16 Bu. Ya. Antara kemungkinan sih tanggal 14 atau 16 karena 10 itu saya lihat sudah ada ininya apa nama-nama Jadwalnya. yang berangkat. Kloter berapa ceritanya? Itu antara kloter 63 atau 71. 63 atau 71? Ya, 63 atau 71. Hotelnya ya. Ya, terakhir ya Ustadz. Dia terakhir. Ya. Oh, iya Enak Nampaknya kok dadakan kali Ustadz. Karena dadakan ini. Tapi lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Dadakan di kontak. Maktabnya di mana? Gimana Bu? Maktab. Mahbas Jin katanya. Masya Allah. Kemarin infonya kita sekitaran Mahbas Jin katanya itunya untuk tempat penginapannya hotelnya. Maktabnya belum tahu Merjan, nanti terakhir. Kalau info untuk hotelnya sekitaran Mahbas Jin. Ada yang mau menemui katanya. Oh, ada di sana. Para YouTuber tuh. Oh yes, siap. Insya Allah nanti saya juga iya, nanti mau minta kontak ke Bunda Anke. Mangga. Minta nomor kontaknya. Biar bisa. Banget, semoga lancar, Iya, semoga mudah-mudahan. Amin. Ya, Sekarang ini sama berkat tetangga doa Amin, amin, dari amin. semuanya nih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustaz, bisa dipanggil ya Ustaz. Semoga Ustadz tahun berapa Ustadz mendaftar Ustadz? Tahun berapa? Kok cepat? 2013. Masya Allah cepat ya. Kami kalau di Aceh itu yang 2011 baru berangkat itu. Oh, yang 2011 yang sekarang berangkat. Ya. Bandung lagi istimewa sekarang, Jawa Barat nih. Ya, Masya Allah. Di Kota Bandung kalau daftar sekarang 27 tahun nunggunya. Tapi kalau terjadi seperti tahun ini kan siapa yang nyangka? Ya, betul. Iya. Semoga Amin, menjadi Bu Dini. haji mabrur Pak Ustadz. Itu rezeki nggak mudah-mudahan bareng disangka-sangka sama itu. Ya, tetangga betul, saya, Bu. Pak. Bunda Dini, terima Rezeki. kasih doanya Bunda Dini. Ya, berkat doa semuanya nih dari ibu-ibu yang soleh nih. Nah, Solehah. mudah-mudahan Bapaknya itu mabrur tadi. ya Oh, Ustadz. siapa? Sehat terus di sana. Tanggal 16. Cepet termasuknya Ustaz loh, Iya. 2013 sudah dipanggil. Iya, Oh alhamdulillah. iya. Iya. Ada tetangga saya kloter 57 Pak Ustadz. Oh, Di sini gitu. di Ujung Berung, iya. Tetangga Suaminya Bu katanya Sofia, antara suaminya Bu tanggal Sofia. 14 kloter 57 katanya gitu. Oh, gitu. Tapi 57. kurang Oh, tahu berarti pastinya. Berarti saya tuh bukan 57 ya. 57 apa 63 ya, saya lupa. Ya, saya juga antara 57 apa itu. 75 Pak? 63 atau Oh. 71 kalau atau iya ya 57 atau 63, Bu. Lupa ya. Oh Satu iya. mah bukan. Iya iya. Bunda Mungkin Sofia ya. suaminya Saya kurang petugas paham itu. juga. Bunda Sofia, Oh, petugas. Ya, jadi petugas haji, insya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Dokter. Petugasnya petugas kesehatan atau apa, Bu?
ketua kloter Oh, ketua kloter dari? 63. Kloter 63 nanti insya Allah. Oh, sama. Tapi sama ya. 63 kloter terakhir ya Ustadz. Cuk Rosnidar kloter pertama Iya, kemarin iya. tanggal 24. Kloter terakhir kalau saya itu ada satu lagi 71 kalau saya Ya. sampai 71. Cuk Rosnidar jamaah kita yang kemarin itu Ustadz. Bu Oke. Rosnidar. Ya, Cuk Rosnidar yang kemarin itu. Oh, Bu Sofia apa Saya suami. suaminya ini apa apa namanya ketua kloter. 63 insya Allah. Oh iya tuh. Dari mana, Bu? Apanya Pak Ustaz? Masih Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Ya mungkin nanti mudah-mudahan ketemu berarti kalau saya ke 63. Ya mudah-mudahan. Iya. Allah khair Ustaz. Ya, Assalamualaikum. selamat ya Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz sehat terus. Insya Allah Jawa Timur selama 30 tahun ya. Mudah-mudahan semuanya juga bisa ini ya. Dipanggil belum. kami di sana ya Ustadz ya. Insya Allah. Sama-sama. Doakan kita semua sehat Ustaz. Amin. Iya, mohon doanya ya Pak Ustadz di sana minta Insya didoakan. Allah. Ya, didoakan semuanya. Baik. Khususnya kelas bahasa Arab ya Ustadz. طلع البدر علينا Tutup dengan baca hamdalah. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع